Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jeda Jajan. Buat kalian yang baru mampir, nama channel ini sebenarnya adalah sebuah pengingat buat saya pribadi dan mungkin buat kalian juga. Jeda Jajan. Berhenti sejenak dari kebiasaan konsumtif untuk memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, coba kita renungkan sebentar. Apalagi buat kita yang sudah menginjak usia kepala tiga. Mungkin sudah berkeluarga, punya pasangan, dan ada anak yang harus dibesarkan. Polanya sering kali sama. Kita kerja keras dari Senin sampai Jumat, kadang-kadang sampai lembur. Lalu pas gajian turun, rasanya pengen banget menghadiahi diri sendiri. Ah, beli gadget baru, makan di restoran mahal, atau CO barang diskon yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Tapi pernah nggak kalian sadar, siklus itu bikin kita terjebak. Uang gajian cuma numpang lewat. Di video kali ini ya, kita akan membahas sebuah eksperimen yang ekstrim. Sebuah mindset radikal yang bisa mengubah arah finansial keluarga kita selamanya. Judulnya karyawan minimalis, bertahan hidup hanya dengan 30% penghasilan dan menginvestasikan 70% sisanya. Mungkin kalian mikir, wah gila nih, makan apa nanti anak istri gue? Tenang, dengarkan sampai habis karena ini bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang merebut kembali kebebasan kita. Kalau kalian baca buku financial planner di luar sana, aturan biasanya rapi, 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, dan 20% buat tabungan. Itu bagus buat pemula, tapi mari kita bicara realita di lapangan. Dengan inflasi harga barang kebutuhan, biaya pendidikan anak yang makin mahal tiap tahun, dan harga rumah yang gak masuk akal, menabung atau berinvestasi cuma 20% itu rasanya seperti berlari di atas treadmill. Kita keringatan tapi nggak kemana-mana. Konsep hidup dengan 30% ini memaksa kita untuk melakukan diet finansial yang ketat. Anggaplah penghasilan kalian tuh 10 juta. Bisa nggak hidup dengan 3 juta sebulan? Jawabannya sangat bisa. Kalau ego kita singkirkan. Jadi 3 juta itu cukup untuk biaya makan bergizi, masakan rumah, listrik, bensin, dan kebutuhan pokok. Sisa 7 jutanya itu tiket keluar kita dari red race atau perlombaan tikus ini. Kalau kalian rutin menyisihkan 7 juta sebulan dalam setahun, kalian punya modal 84 juta rupiah. Dalam 5 tahun kalian punya lebih dari 400 juta rupiah, atau itu belum dihitung bunga atau imbal hasilnya. Bayangkan ketenangan pikiran yang kalian rasakan saat punya dana sebesar itu sebagai bantalan keluarga. Sekarang masuk ke bagian yang paling susah praktiknya. Gimana cara menekan pengeluaran sampai batas 30%? Langkah pertama adalah audit total. Kalian duduk bareng pasangan, buka mutasi rekening 3 bulan terakhir, kalian akan kaget melihat betapa banyak uang yang bocor halus. Biaya langganan aplikasi yang jarang ditonton. Jajanan kopi susu tiap di sore hari, atau beli mainan anak yang ujung-ujungnya cuma dimainkan 5 menit doang terus ditinggal. Langkah kedua, terapkan aturan jeda jajan yang sebenarnya. Setiap kali mau beli sesuatu di luar kebutuhan pokok, kasih jeda 24 jam. Biasanya besok harinya keinginan itu udah hilang. Mulailah bawa bekal ke kantor, masak sendiri di rumah jauh lebih murah dan sehat. Kendaraan, kalau mobil lu tua atau motor masih lama, mesinnya masih sehat dan bisa lancar untuk mobilitas sehari-hari, buat apa maksa kredit mobil keluaran terbaru cuman buat flexing di jalan raya? Langkah ketiga, otomasi. Ini rahasia terbesarnya. Manusia itu gampang tergoda. Jadi begitu gaji masuk hari itu juga, detik itu juga, potong 70% dan pindahkan ke rekening investasi. Jangan tunggu akhir bulan. Ah, nunggu sisa aja deh. Percaya sama saya, gak akan pernah ada sisa. Nah, sekarang uang 70% itu udah aman di rekening terpisah. Ingat, uang ini dilarang keras ditaruh di tabungan biasa. Inflasi akan pelan-pelan memakan nilainya. Kita harus bikin uang ini bekerja keras. Strategi investasi setiap orang itu beda-beda. Tapi untuk membangun kekayaan jangka panjang, kita butuh portofolio yang seimbang. Yang pertama, kalian harus bangun pondasi yang kuat dulu. Kalian bisa gunakan instrumen beresiko rendah seperti reksadana pasar uang atau beli emas batangan. Nah, emas ini cocok banget sebagai safe haven, pelindung nilai aset keluarga kalau terjadi krisis ekonomi. Nah, yang kedua ini lirik pasar modal. Bursa Efek Indonesia
punya banyak perusahaan raksasa yang kinerjanya bagus banget. Jangan cari saham gorengan, carilah saham-saham yang besar atau perusahaan consumer goods yang rutin membagikan dividen. Bayangkan ya teman-teman, kalian cuma duduk diam kerja sebagai karyawan biasa, tapi setiap tahun ditransfer uang pembagian keuntungan dari perusahaan-perusahaan top Indonesia. Nah, dividen inilah yang pelan-pelan akan menggantikan gaji bulanan kalian. Ketiga, buat kalian yang punya profil resiko lebih agresif dan mau meluangkan waktu untuk riset mendalam, aset digital seperti cryptocurrency ini bisa jadi sebagian kecil dari portofolio. Jadi memahami siklus Bitcoin misalnya bisa memberikan pertumbuhan aset yang signifikan. Tapi ingat, presentasi jangan terlalu besar dan pastikan pakai uang yang dingin. Jangan pakai uang beras keluarga buat main kripto. Kuncinya di sini teman-teman adalah konsistensi. Jadi compound interest atau bunga berbunga itu adalah keajaiban dunia ke-8. Di tahun pertama dan kedua hasilnya mungkin kelihatan sangat kecil, tapi masuk tahun kelima, keenam dan seterusnya, bola salju kekayaan kalian akan menggelinding makin besar tanpa bisa dihentikan. Menjadi karyawan minimalis itu berat. Teman-teman kantor kalian akan mungkin nyinyir. Kalian mungkin dibilang pelit, nggak asik diajak nongkrong dan ketinggalan zaman. Karena style baju kalian itu aja nggak pernah ganti. Tapi biarkan aja. Mereka sedang membeli barang yang terlihat kaya. Sementara kalian nih sedang membeli waktu untuk benar-benar menjadi bebas. Tujuan dari akhir investasi yang konsisten ini bukan supaya bisa berfoya-foya di masa tua. Jadi, tujuan yang kalian tabung, yang kalian investasikan supaya suatu hari nanti ketika anak kita butuh waktu kita atau ketika kita bisa merasa lelah dan ingin mencoba hal yang baru, kita punya kebebasan untuk bilang iya. Kita bekerja bukan lagi karena terpaksa dikejar cicilan bulan depan, tapi karena kita memang memilih untuk bekerja. Jadi gimana? Berani nggak ngambil tantangan 30% ini? Atau mungkin kalian punya formula presentasi sendiri yang pas buat keluarga kalian. Nah, coba tulis di kolom komentar ya, pengeluaran apa sih yang rasanya paling susah banget buat ditekan setiap bulannya. Mari kita diskusikan di bawah. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Jeda Jajan. Jangan lupa like kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng mengelola keuangan jadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ingat jangan lupa jeda jajan.